Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan Payungi University, kita bertemu lagi di sesi kedua pagi ini. Kita akan melanjutkan pembicaraan kita dalam podcast sebelumnya yang bicara soal sampai pada pembicaraan Pak Wali Kota Moses Herman tahun 2000 itu mengikuti Lemhanas ya. 2001 itu tepatnya ya. Kemudian kepemimpinan diserahkan ke Pak Wakil yang saat itu dijabat oleh Pak Lukman Hakim. Nah, kita ingin mengulik bagaimana prosesnya menjadi wali kota sementara menggantikan ya. Sebenarnya secara administratif enggak ya, tetap aja. Tetap. Tapi kepercayaan sepenuhnya mengelola kota itu ada di tangan wakil wali kota yang pada saat itu ditinggalkan Lemhanas oleh wali kota. Kepercayaan diberikan oleh Pak Moses seperti apa, terus apa yang dikerjakan oleh Pak Lukman pada waktu itu. Mungkin kita juga bisa mendapatkan cerita, mudah-mudahan cerita ini juga bisa menjadi inspirasi bahwa fondasi pembangunan kota ini tidak mudah, sehingga wali kota berikutnya mau belajar terhadap pengalaman para sepuh, para senior yang lebih awal dari mereka. Saya pikir ungkapan Bung Karno jas merah itu salah satunya itu. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Bahwa yang dibangun dengan keringat, dengan susah payah, ya maka penerusnya juga nggak boleh berleha-leha atau santai-santai aja, harus lebih kerja lebih keras. Mungkin langsung saja Pak, kita lanjutkan cerita soal saat ditinggalkan oleh Pak Moses tadi. Terima kasih Dinda Rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tapi pun memang ini merupakan sebuah cerita, sebuah sejarah, sebuah perjalanan yang memang sudah dilalui, artinya sudah dilakukan. Karena kota metro yang ada saat ini bukan secara tiba-tiba saja seperti ini. Iya. Ini melalui sebuah proses yang panjang dan berliku. Saya awali dari tadi saya sudah sampaikan tentang visi. Visi kota ini pada awalnya 2000, pada saat kami berdua dilantik oleh Pak Gubernur pada saat itu, masih Pak Pujono Pranyoto, di awal tahun 2000 sekitar bulan Maret itu dilantik, sekitar bulan Maret. Pak Moses dan kami sudah mencanangkan sebuah visi. Tadi kami sampaikan sedikit, yaitu kota metro sebagai kota perdagangan agroindustri yang berbasis kerakyatan. Nah, kota perdagangan karena pertumbuhan kota metro kelihatan pesat ex ibu kota Lampung Tengah. Kemudian agroindustri karena memang sebagian besar daripada wilayahnya adalah sawah. Wilayahnya adalah persawahan teknis. Hampir lebih daripada 50% daripada kawasan darat yang ada di metro ini adalah sawah. Kemudian industri kerakyatan, ya kita ingin memunculkan bagaimana di kota yang kecil ini itu muncul sebuah industri yang berbasis yang muncul dari masyarakat. Nah, itu pemikiran awal hanya seperti itu. Nah, ini memang ternyata untuk mewujudkan visi kota dengan misi-misinya dalam 5 tahun itu bukan hal yang sangat mudah, dan ternyata sulit sekali, bahkan mustahil. Apa yang kota perdagangan ya begitu-begitu aja, karena kebetulan faktor yang mendukung memang betul metro ada di pusat pertumbuhan daerah provinsi yang berkembang sebagai kota, tapi dengan geografis yang sempit tentunya tidak mudah untuk dikembangkan menjadi sebuah kota perdagangan. Nah, kemudian agroindustri yang berbasis kepada pertanian ya bukan hal yang gampang. Pengolahan barang mentah menjadi barang jadi itu juga bukan gampang. Paling ya rumah-rumahan. Waktu itu berkembang sekali klanting wijen itu aja sudah mencuat ke provinsi ini. Nah, dalam prosesnya itu, tapi tetap dengan kegigihan wali kota Pak Moses Herman pada saat itu yang kita bantu, kita dukung, tetap kita mencoba mengembangkan. Karena belum ketemu pemikiran baru, belum ketemu satu
hal yang bisa menjadi magnet daripada kota metro. Tapi kita tetap terkait dengan tadi juga saya sudah sampaikan tentang pendapatan asli daerah. Ini juga nggak gampang di sebuah kota kecil seperti metro mana sih? Karena pada prakteknya di semua kota besar, pertumbuhan kota besar di Indonesia ini, yang menjadi andalan dari pendapatan hasil daerah itu biasanya retribusi pasar dan parkir. Iya. Itu akhirnya yang berkembang. Berapa sih parkir yang ada? Dengan murahnya tarif parkir pun ya nggak bisa mendongkrak dengan cepatnya. Retribusi mesti dari misalnya PBB sajalah yang terkait dengan pajak bumi dan bangunan kan kecil. Tadi saya sudah sampaikan di dalam episode singkat Parkir tadi. Waktu itu 500 perak. Pajak PBB persawahan pedesaan ini kan kecil, sangat kecil banget, sehingga nggak mendukung lah, dan berat untuk mengembangkan metro menjadi kota yang besar, kota yang yang excellent, yang memenuhi semua harapan masyarakat. Dan itu proses yang dalam 5 tahun pertama luar biasa sekali. Tapi tentunya terobosan-terobosan dengan pemikiran-pemikiran yang Pak Wali, saya wakil wali kota, dibantu oleh teman-teman yang ada di dinas terkait, baik vertikal maupun horizontal. Kemudian karena ada dinas-dinas vertikal kan ada, kemudian dinas-dinas daerah saya sebutkan horizontal juga cukup banyak sesuai dengan kebutuhan yang ada di kota ini. Dengan Pak Camat yang waktu itu hanya 2 kecamatan pada awalnya. Nah, kita ingin menggait dulu Metro Raya, Metro Kibang. Dulu hanya kecamatan Metro dan kecamatan Bantul. Oh iya. Metro Kibang itu sampai sehari ini masih masuk di Lampung Timur. Jadi nggak masuk di kota metro ini. Ini merupakan satu kondisi yang tentunya sekarang ini mati suri, itu ada yang memperjuangkan itu karena mungkin sudah kondisinya udah beda. Tapi kalau dalam kurun waktu 2000 sampai 2005 itu wah terjadi itu aspirasi masyarakat di Metro Kibang, di Batanghari, di Pekalongan, Punggur dan lain sebagainya untuk bergabung ke wilayah metro itu luar biasa sekali. Antara 2000 sampai 2005 itu bahkan ya katakanlah mereka pernah debut, dan saya waktu itu sebagai wakil wali kota pun ditugasi oleh Pak Wali untuk memediasi bagaimana agar Metro Kibang itu bisa masuk metro sesuai dengan sejarah historisnya. Karena bagaimanapun namanya juga Metro Kibang. Namanya Metro Kibang. Hanya karena beberapa kesalahan teknis yang manusiawi pada saat itu, maka Metro Kibang itu masuk Lampung Timur itu. Itu kesalahan teknis dan mungkin yang manusiawi lah yang bisa. Karena kondisi Metro Kibang pernah saya cerita juga beberapa hari yang lalu itu bahwa dia